Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh sedang ramai ini di media sosial bahwa ada baru beberapa pekan gitu ya, dimulainya Super League ini ada tim yang menunggak gaji pemain katanya. Nah, ini memang tidak terlepas salah satu tim yang menjadi sasaran tembak adalah Persib Bandung. Katanya ya dari mulai Tom Hai lalu pemain-pemain Marahal gitu ya. Itu katanya sempat ditunggak atau ya belum dibayarkan gajinya. Apakah benar atau tidak? Nah, kita tidak perlu nyari siapa yang menyebarkan berita itu dan lain sebagainya. Kita tunjukkan dengan data dan fakta saja gitu ya. Siap. Pokoknya mah Boboto harus lebih cerdas, Boboto harus lebih peka lagi dengan isu-isu yang mengenai Persib Bandung gitu ya. Insya Allah kita coba sharing di sini dan yuk kita mulai saja. Apakah benar Persib Bandung termasuk dalam klub yang memang katanya menunggak gaji pemainnya di musim ini khususnya? Yang pertama teman-teman, itu dipastikan hoax, tidak benar gitu ya. Persib Bandung sudah tidak pernah telat membayarkan pemain dari beberapa musim yang lalu. Walaupun telat, kadang ada beberapa event yang telat, namun itu dikarenakan bukan telat disengaja gitu ya. Hanya ya ketika banknya tutup, misalkan ada yang via transfer atau dari mata uang yang lain gitu ya, bukan rupiah yang dikonversikan kepada rupiah. Nah, itu kadang kan suka telat masuk. Nah, ini jadi bukan telat secara pembayaran dari manajemen, tapi ya telat karena waktu transfer ke rekeningnya saja yang berbeda gitu. Nah, ini kalau untuk khususnya musim ini tidak teman-teman, itu dipastikan bukan Persib Bandung tim yang menunggak gaji pemainnya gitu ya. Nah, tim mana ya kita nggak tahu ya, teman-teman bisa prediksi lah gitu ya, tim mana yang banyak membeli pemain dan juga pemain ya mungkin mau dibilang mahal atau tidak mahal kan relatif ya kalau kata Kang Adit mah. Nah, ini beberapa tim Liga 1 juga saya pikir sekarang punya pemain-pemain yang rada mahal atau pemain mahal. Nah, silahkan aja lah, itu mah kita tidak mau berasumsi tim mana, tapi yang jelas kalaupun memang ada tim yang menunggak, dipastikan bukan Persib Bandung. Yang pertama. Yang kedua, mengenai Tom Hai. Nah, ini sudah beredar juga untuk gaji Tom Hai gitu ya, atau Tom Haye lah, untuk orang Sunda mah harus jelas gitu ya. Tom Haye ini gajinya katanya berapa per bulannya atau per musimnya ini sekitar 9M teman-teman, merupakan gaji termahal di Persib Bandung. Jadi pemain dengan gaji termahal justru Tom Haye gitu ya di Persib Bandung, dengan per musimnya atau selama satu musim ini 9M. Nah, ini ya jauh meninggalkan Mark teman-teman. Awalnya kan Mark ini memang menjadi pemain dengan gaji terbesar di Persib Bandung selama kurang lebih 4 tahun belakangan gitu ya, kecuali kemarin pada saat memperpanjang kontrak di Persib hingga 2027, Mark agak sedikit ada penurunan dalam kisaran gajinya, tapi ya itu sudah dibicarakan lah baik-baik dengan manajemen gitu ya teman-teman. Jadi ya tidak ada pihak yang dirugikan dan Mark pun menerima penawaran dari manajemen Persib Bandung, makanya ya mau memperpanjang kontraknya di Persib Bandung. Nah, ini juga menjadi menarik bahwa untuk pemain asing ya, katakan sekarang ada Putros, ada Barba juga gitu ya, atau ada Andrew Jung. Nah, ini apakah gajinya sama dengan Tom Haye atau tidak, agak sedikit berbeda. Pokoknya untuk Tom Haye adalah pemain yang termahal gitu ya, mau asing mau lokal, pokoknya yang termahal Tom Haye di Persib Bandung dengan semusimnya 9M katanya gitu ya. Ini juga
bisa meningkat drastis teman-teman. Makanya untuk meningkatkan finansial Persib Bandung sekarang lihat saja untuk yang di Persib Store aja penjualan jersey khusus Tom Haye, lalu juga player issue Tom Haye, lalu juga ada replika Tom Haye, supporter edition Tom Haye, dan pokoknya segala macamnya ada Tom Haye gitu ya. Makanya ini berbanding lurus lah dengan datangnya Tom Haye di gaji sekian, lalu juga pemasukan Persib juga harus melebihi itu gitu. Jadi makanya sekarang sedang dikebut ini itunya, pokoknya berhubungan dengan Tom Haye. Dan jangan lupa juga ketika masuk ke Persib, yakinlah Tom Haye pasti banyak tawaran endorse produk gitu ya, lalu tawaran iklan dan lain sebagainya. Nah ini juga tidak terlepas teman-teman dengan kabar-kabar di luar sana yang katanya aduh lebar gitu ya, sampai bahkan bukan Tom Haye saja, Tom Haye, Eliano gitu ya, lebar katanya bermain di Liga 1. Kita balikan lagi, apa kabar yang bermain di Dewa, Rafael Sturridge misalkan gitu ya, lalu ada Jordi Amat di Persija gitu. Nah ini apakah tidak ungkit-ungkit mereka, kenapa hanya Persib saja? Nah ini gampangnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau ada yang ditanya lagi atau ada yang debat gitu ya, kunaon sih akhirnya pemain-pemain tuh pada bermain di Liga 1, penurunan karir katanya, apalagi ada yang masih muda gitu ya, jadi asal lebar. Nih diomongin aja sekarang untuk kebijakan dari PSSI dan juga pelatih Patrick Kluivert atau pelatih timnas Indonesia saat ini, itu tidak masalah katanya untuk pemain diaspora bermain di manapun termasuk di Liga 1. Nah berbeda mungkin pada saatnya Sintayong ya, Sintayong tidak boleh ada pemain diaspora yang bermain di Liga 1, harus bermain abroad atau bermain di luar negeri selain di Liga Indonesia lah katanya gitu. Itu kebijakan dari Sintayong. Nah kalau kebijakan dari Kluivert sekarang tidak ada gitu ya, bebas mau bermain dimanapun, dan Erick Thohir pun ya bebas katanya, tidak mengekang pemain mau di mana. Nah ini makanya sudah ada keterangan resmi dari petinggi-petinggi sepak bola liga kita teman-teman, bahwa pemain diaspora silahkan mau bermain dimanapun. Jadi sudah tidak ada masalah mau Eliano, mau Tom Haye gitu ya bermain di Persib, atau Jordi Amat di Persija, atau Sturridge di Dewa, itu tidak masalah gitu. Bahkan ya U23 Revan juga di Bali United gitu ya. Makanya ya sudahlah, jangan mengungkit-ungkit Persib terus gitu ya. Yang buktikan di atas lapangan saja kalau prestasinya bagus, walaupun pemain yang punya nama gitu ya, pemain dengan skill luar biasa, tapi kan yang menentukan di atas lapangan apakah tim si A atau tim B yang menang gitu ya. Makanya yuk kita lihat aja lah nanti di atas lapangan, bukan di luar lapangan dengan berita-berita dengan nada sumbang gitu ya teman-teman. Nah itu mungkin sedikit kabar yang terbaru mengenai ada salah satu klub yang katanya menunggak gaji pemainnya, walaupun baru di pekan keempat yang ditunda gitu ya, atau ya awal-awal musim ini katanya sudah tertunda, apalagi satu musim ke depan ini kan perjalanan masih panjang gitu ya. Tapi dipastikan bukan Persib Bandung. Dan sekali lagi ya teman-teman juga harus lebih selektif lagi memilih berita, harus dengan akal sehat gitu, jangan langsung terpancing bahwa yang dikatakan pemain mahal ini tertuju ke Persib Bandung saja. Tidak, banyak klub-klub lain juga yang memang pemainnya bisa dibilang pemain mahal gitu ya. Namun ya sudahlah, kita buktikan dengan data dan fakta saja. Persib Bandung tidak pernah menunggak gaji pemainnya, sudah bermusim-musim lah gitu ya. Jadi bukan hanya gosip saja, tapi itu faktanya. Nah itu mungkin teman-teman yang bisa kita share mengenai polemik yang sedang ada di media sosial gitu ya. Dan jangan lupa nanti malam sudah ada untuk kualifikasi timnas U23 ya. Kita juga bisa menyaksikan, ada Robi Darwis dan Kakang Rudianto di sana. Lalu juga untuk FIFA Match Day-nya atau uji coba menghadapi
Cina Taipei untuk timnas senior tanggal 5 September hari Jumat gitu ya. Nah, ini mungkin kita juga bisa melihat nanti ada perpaduan Mark Klok, ada Beckham, ada Tom Hai, di situ ada Ellie juga mungkin ya yang bisa dimainkan. Nah, ini juga yang mana Patrick Kluivert mengatakan kemarin juga sekalian katanya justru dia senang pemain-pemain diaspora bermain di Liga 1 ya, contohnya ada Tom Hai, Ellie dan lain sebagainya karena gampang untuk manggil ke timnasnya katanya gitu ya. Jadi karena bermain di Indonesia ya, ketika timnas Indonesia bertanding nggak susah katanya manggilnya. Jadi dia cukup senang malah karena di salah satu syarat ini juga dibocorkan langsung oleh Patrick Kluivert ya, kita juga nggak tahu dari mana, tapi yang jelas menurut pelatih timnas Indonesia ini Tom Hai dan Ellie bergabung gitu ya, berani bergabung dengan Persib Bandung karena dijanjikan menit bermain yang banyak atau secara reguler akan dijanjikan bermain, karena itu sangat penting ya menjaga ritme permainan mereka gitu ya. Kalau di Eropa kan ya Tom Hai sudah agak nganggur 3 bulanan gitu ya, sedangkan Eliano juga sangat jarang mendapatkan menit bermain di klub sebelumnya. Jadi ya sangat bagus bermain di klub Indonesia, jadi tidak ada masalah. Sekali lagi, jangan dipermasalahkan pemain diaspora bermain di Liga Super kita gitu ya teman-teman. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.